Halo semuanya, kita kan sering ya pakai regresi buat lihat-lihat pola di data. Tapi gimana kalau kita mau naik level? Gimana kalau kita mau membuktikan sesuatu secara statistik? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya pakai regresi, bukan cuma buat eksplorasi, tapi buat konfirmasi hipotesis. Jadi ada dua cara utama nih buat pakai regresi. Yang pertama itu eksplorasi. Di sini tuh kita kayak detektif ya, nyari-nyari petunjuk atau pola yang kelihatannya menarik di data. Nah, yang mau kita bahas sekarang, ini level berikutnya, konfirmasi. Di sini kita udah punya dugaan atau ide spesifik, dan kita pakai regresi sebagai alat buat nguji. Bener nggak sih ide kita itu didukung sama data? Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Dari yang tadinya cuma lihat-lihat pola, sekarang kita mau cari bukti statistik. Langkah pertamanya, kita harus letakkan fondasi yang kuat dulu. Kita definisikan apa sih yang sebenarnya mau kita uji. Jadi, di setiap regresi itu ada dua pemain utama. Ada variabel dependen, kita sebut aja Y, ini tuh akibat atau hasil yang pengen kita jelasin. Contohnya, konsumsi bensin mobil. Terus ada variabel independen atau X, ini faktor yang kita duga jadi penyebabnya, misalnya berat mobil itu sendiri. Pertanyaannya simpel banget kan? Apa X beneran ngaruh ke Y? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling krusial dari semuanya. Merumuskan hipotesis yang benar itu kunci dari seluruh analisis konfirmasi ini. Serius deh, kalau di sini aja udah salah, seluruh analisis kita bisa jadi percuma. Coba bayangin kita lagi di ruang sidang statistik. Ada dua klaim yang saling berantem. Pertama, ada hipotesis nol atau H0. Ini tuh pada dasarnya bilang, nggak ada apa-apa kok. Dia klaim X itu nggak ada pengaruhnya ke Y. Nah, lawannya, hipotesis alternatif atau H1 bilang sebaliknya. Ada pengaruhnya. Tugas kita? Ya kita minta data buat jadi juri dan mutusin klaim mana nih yang buktinya lebih kuat. Biar gampang, kita pakai contoh kita tadi ya. Hipotesis 0 atau H0-nya bakal bunyi kayak gini. Berat sebuah mobil itu sama sekali nggak ada pengaruhnya ke konsumsi bensin. Nah, ini klaim yang mau kita coba patahkan pakai data. Jangan buru-buru jalanin model regresinya. Ada satu langkah yang hukumnya wajib. Kita sapa dulu data kita. Nggak bisa tuh kita main jalanin model aja tanpa kenalan sama datanya. Itu resep jitu buat dapat hasil yang ngaco. Jadi, ayo kita cek sedikit dulu. Ngeceknya nggak usah ribet-ribet kok. Cukup lihat ringkasan datanya, biar kita tahu skalanya gimana. Lihat histogram buat lihat distribusinya. Dan yang paling penting nih, bikin scatter plot buat lihat hubungan antara X dan Y secara visual. Langkah-langkah ini ngasih kita feeling awal soal data kita. Pas kita ngecek data, kita pasti sering ketemu angka korelasi. Angka ini ngasih tahu kita seberapa kuat sih hubungannya dan arahnya kemana. Tapi, ingat ya, ini penting banget. Korelasi itu bukan sebab akibat. Anggap aja ini petunjuk awal, bukan kesimpulan akhir dari cerita kita. Oke, kita kan udah nanya nih lewat hipotesis kita. Sekarang waktunya kita jalanin model regresi dan kita coba baca jawaban dari data. Inilah dia, moment of truth-nya. Nah, pas kita run regresi, bahkan muncul banyak banget angka. Tapi tenang, jangan pusing dulu. Kita cuma perlu fokus ke beberapa hal utama. Koefisien, p-value, confidence interval, sama R-square. Masing-masing punya cerita sendiri. Tapi buat tujuan kita hari ini, ada satu yang jadi bintang utamanya. Dari semua info yang dikasih model, ada satu angka. Satu angka ini yang jadi kunci dari segalanya. Dia yang bakal nentuin vonis akhir buat hipotesis nol kita. Dan inilah dia, p-value. Di contoh kita, anggap aja modelnya ngasih p-value 0,001. Angka kecil ini, inilah petunjuk terkuat yang kita cari-cari dari tadi. Oke, sekarang kita udah pegang bukti kuncinya, si p-value. Dengan angka ini di tangan, kita bisa ikutin satu aturan simpel buat bikin keputusan yang yakin dan bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Jadi, p-value itu sebenarnya apa sih? Gini deh. Bayangin kalau hipotesis 0 yang bilang nggak ada efek itu benar. Nah, p-value itu probabilitas kita ngelihat hasil data kita sekarang atau bahkan yang lebih ekstrim, cuma karena kebetulan. Di dunia statistik, ada ambang batas yang umum dipakai, namanya tingkat signifikansi. Biasanya disetel di 0,05. Cara ngambil keputusannya gampang banget, tinggal ikutin 3 langkah ini. 1. Lihat p-value-nya. 2. Bandingin sama 0,05. 3, kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya kita tolak hipotesis 0. Simpel kan? Coba kita terapin ke contoh kita ya. P-value kita kan 0,001.
Itu jelas jauh lebih kecil dari 0,05. Makanya, dengan keyakinan statistik, kita bisa bilang, kita tolak hipotesis 0. Klaim yang bilang ganda pengaruh itu gugur. Nah, setelah keputusannya keluar, kita harus tahu cara nyampein temuan ini dengan jelas dan profesional. Intinya, kita nerjemahin bahasa statistik ke kesimpulan yang bisa dimengerti semua orang. Nih, Anda bisa pakai template yang ada di layar ini buat presentasiin hasil temuan. Gampang banget, tinggal isi bagian yang kosong. Kalau pakai contoh kita tadi, jadinya gini. Berdasarkan hasil regresi, kami menemukan efek yang signifikan secara statistik. P-value-nya adalah 0,001. Pada tingkat signifikansi 0,05, hipotesis 0 ditolak. Artinya, berat mobil punya pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi bahan bakar. Jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Sebelum kita tutup, ada satu pengingat penting nih. Statistik itu bukan sihir ya. Signifikansi statistik harus selalu jalan bareng sama akal sehat. Pastiin data Anda bersih. Pastiin pola yang Anda temuin itu masuk akal di dunia nyata. Dan yang paling penting, hasilnya itu beneran relevan sama masalah awal yang mau Anda jawab. Jadi, inilah inti dari semua pembahasan kita. Selamat, Anda udah naik level. Anda bukan lagi sekedar pengamat pola, tapi sekarang Anda punya senjata buat nguji dan ngebuktiin ide-ide Anda pakai kekuatan data dan pembuktian statistik. Sekarang, giliran Anda. Coba deh buka dataset apa aja yang Anda punya. Pilih satu variabel X dan satu variabel Y. Bikin hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Terus jalanin regresinya. Kira-kira bisa nggak Anda ngebuktiin hipotesis Anda? Selamat mencoba ya!